Penetapan tersangka ini sebenarnya gue ngelihatnya memang agak rancu ya, agak perlu dipertanyakan penetapan tersangka ini. Kenapa? Karena kalau menurut cerita kronologis yang disampaikan oleh Nikmir maupun oleh Reza Gladys ya, dan yang pertama kali menghubungi Nikmir sendiri adalah Reza Gladys itu sendiri begitu ya. Karena katanya Nikita Mirzani memiliki sesuatu hal yang ketika ini diungkapkan akan berdampak terhadap bisnisnya Reza Gladys. Lalu ketika itu Reza Gladys datang menghubungi Nikmir, mengajak pertemuan. Ketika mengajak pertemuan, lalu akhirnya menyerahkan sejumlah uang. Gitu. Oke, ingat ya, sebelum mereka pertemuan dilakukan transfer terlebih dahulu. Artinya kalau pada saat transfer tersebut Reza Gladys merasa bahwa dirinya terancam dengan adanya suatu perbuatan kekerasan, maka harusnya pertemuan tidak dilakukan. Untuk apalagi diserahkan uang 2 miliar selanjutnya sehingga melengkapi menjadi 4 miliar. Gitu. Kalau seandainya Nikmir ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan persoalan ini, yang mana pasal yang dikenakan adalah pemerasan, begitu ya, maka menurut gua sangat rancu sekali dan tidak bisa dikenakan kepada Nikmir. Karena apa? Sebuah perbuatan pemerasan harus dilakukan bersamaan dengan sebuah ancaman kekerasan. Pertanyaannya, ancaman kekerasan apa yang dilakukan oleh Nikmir? Contoh, misal akhirnya gua menelpon seseorang, lalu gua katakan, atau gua WA seseorang, atau gua membuat sebuah video, gua katakan kepada seseorang, kau serahkan uang sekarang ke rekening aku, kau kirim dulu rekeningnya, kau kirim dulu uang ke rekening aku. Kalau enggak, kau akan kubunuh, kau akan ku teror gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan maka masuk ke 27B. Nah, sementara rentetan dari awalnya Reza Gladys lah yang terlebih dahulu menghubungi Nikmir gitu ya. Itu pasti ada dua alat bukti yang menguatkan. Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal. Satu, jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya, dibayar 2 kali. Setelah itu dia minta waktu, yang memberitahu kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Tapi bang, ini benar nggak sih bahwa ini sebenarnya Nikit dijebak atau apa gitu? Saya tidak menanggapi karena nanti itu saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses pembelaan saya. Jadi saya tidak mau menanggapi. Tapi untuk Mail sendiri gimana bang? Nggak ada masalah, Mail itu kan nggak punya beban karena Mail, kamu kenal, saya nggak kenal bang. Saya dihubungi yang pertama saya tidak angkat, seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Yang kedua saya angkat, terus dia ingin bertemu dengan Nikita, tapi tidak dikasih kesempatan karena Nikita lagi ada sibuk. Kalau nggak salah dia lagi ada syuting di mana di luar pulau. Nominalnya tidak terlalu Kecil buat Nikita Mirzani sekali endorse itu. Dia brand ambassador itu miliaran. Tanya saja sama orangnya. Jadi jangan nilai itu karena sebagai artis itu macam-macam. Ada dia punya BA-nya itu sampai miliaran, 180 miliar, bisa menghasilkan ya setiap tahun bisa sampai 100. Kenapa? Saya tahu ini karena saya dengarkan dalam proses persidangan. Jadi semua artis itu beda-beda jadi BA-nya, jadi nggak bisa kita samaratakan. Apa ini? ya, artinya ada ada kalimat bahwa itu memang endorsan. Ada di WA-nya. Jadi perjanjian itu bisa lisan. Tidak harus mana perjanjiannya, lisan juga bisa. Lucunya tantangannya si dokter Reza ini katanya buat customer baru. Iya iyalah, kan lu nakalnya kemarin ya kan. Yang kena cek bahwa itu BPOM-nya gak ganti lah nomornya, yang ada expired lah, itu kan kemarin bukan sekarang. Statementnya cucu aman tapi tetap bisa kita laporin sih guys. Jadi buat orang-orang yang kemarin korbannya si dokter abu-abu ya, yang masih ada bukti pembelian dan segala macam, DM aku ya yang di Jakarta, kita bikin LP. Jadi ada upaya pembungkaman kepada Mami DP setelah Mami DP mencoba untuk juga membantu Dr. Gladys untuk bisa meng-up dan mengawal kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang ini. Maka muncullah bujar-bujar, bahkan sampai junjungannya pun sekaligus turun gunung untuk apa? Membahas lagu Garam dan Madu yang di cover oleh Mami DP.
Kalian sadar nggak sih kalau lagu Garam dan Madu yang dibawakan oleh Mami DP itu terngiang-ngiang dan membekas sekali di kepala kita, guys. Sudah banyak kok artis yang mengcover lagu Garam dan Madu, contohnya Mama Ute. Mama Ute menyanyikan lagu tersebut dengan khasnya diva, suaranya seperti apa, kelasnya seperti apa. Dan Mami DP juga membawakan lagu ini sesuai dengan warna suara Mami DP, yaitu sebagai seorang penyanyi dangdut. Masalahnya di mana? Kalian mempermasalahkan apa? Suara bagus begitu masih aja ada celah. Bahasin bahasa Inggris orang lagi nyanyi, tujuannya itu dengar suaranya, bukan spelling, bukan pronunciation. We are not in the middle of speaking class. Ini lagi nyanyi, bukan lagi kelas speaking bahasa Inggris, ngerti gak sih? Jadi gak usah ngajarin bahasa Inggris gitu. Malah ada satu akun yang khusus membahas ngajarin Mami DP bahasa Inggris. Kalau dalam penggunaan kalimat in the middle of speaking, tentu saja itu akan bermanfaat. Tapi kalau lagi nyanyi, kamu ngucapin pelan-pelan itu nggak bisa, sementara nadanya tuh cepet. Sudahlah, nggak usah digoreng-goreng, digiring-giring. Kawal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan juga pemerasan. Semoga kasus ini cepat selesai, semoga bisa diusut tuntas. Kita tetap percaya para bapak-bapak polisi kita bekerja tegak lurus, adil bagi semuanya. Jangan tergiring opini, jangan pengalihan isu, kawal terus. Jangan mencoba membungkam Mami DP, karena Mami DP akan terus mengawal kasus ini. Padahal dia itu nggak terlindungi karena kamunya nggak di reapply. Satu boleh ya, satu boleh. Siap deh, yuk. Dia 15 gram sayang. Si sunscreen bedak ini 15 gram sayang ya, 15 gram. Siap. Jadi siap bagus ya. banget. 5, 4, 3, dicek ininya siapa yang ngecek kamu? Apa Ibu? Oh. Udah? 130.000 bawa pulang satu sunscreen. Boxnya mana sayang, boxnya? Boxnya. 115 ribuan aja sayang, 115 ribuan aja. Ini adalah sunscreen bedak di mana kandungannya sudah ada kandungan si ekstrak habatus soda dan sudah ada kandungan si Hamamilis Virginia extra. 90 lagi. Untuk kamu yang 90 orang lagi. Membantu nutrisi kulit ini SPM-nya 30. Sambil di- Iya, Ibu. Boleh banget diambil sekarang juga. Sematin. Ini kamu ambil di kolom ke-1 di harga 100 ribuan aja, di mana harga normalnya 300 Hai, ribuan sayang. aja ya. Udah pada diambil apa belum ya? Ambil di 80 kolom lagi. ke-1. Dan 80 Kandungan sudah orang ada lagi. Virginia ekstrak habatus soda atau ekstrak tumbuh-tumbuhan baik di dalamnya. Kenapa sih ini Pak ingredientsnya ekstrak? Karena ini adalah buat merangsang si flek-flek pada kulit wajah kamu. Betul. Kamu yang udah 20 tahun ke atas, kulit kamu udah kendor-kendor kayak lagi. Boleh banget 40 orang terakhir sayang. 40 Untuk kamu orang ada flek, terakhir. kamu ada kemerahan, kamu misalnya ada ortodontis, boleh banget diambil sekarang juga. Kamu yang merasa aduh aku kulitnya udah kendor nih, Betul. udah penuhan dini, ada bekas jerawat, boleh banget karena sudah ada flek si ekstrak. Saja ininya Boleh tolong dong banget diambil diambil. sekarang juga. Harganya lagi ambil ya. 10 lagi. 10 orang Coba ambil di gercepin aja, ambil di kolom ke-1, bawa pulang 1. Ini buat kamu yang mau mencoba-coba, boleh banget ya. Habis. Ya. Ini sekarang kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Drama baru lagi. Besok ada demo. Besok ada demo, nggak apa-apa, kita tunggu aja kedatangannya. Besok yang di demo itu kantor Sela Sokia sama kantornya Dokter Reja. Besok katanya mau demo. Terus suratnya itu sama say, tapi bedanya cuman di nama Sela Sokia dan di Reja Gladys aja. Aduh say, kebaca banget say polanya. Ya ampun, gimana sih kalian ini gak kreatif? Gak kreatif banget sih, kreatif dong. Sekali tuh kreatif gitu. Maksudnya kenapa harus Sela dan Dokter Reja gitu? Maksudnya kan semakin kelihatan banget. Maunya jangan terlalu kelihatan, mau main cantik dia. Emang gak mungkin harus aku turun untuk ngajarin kan? Tapi aku paham sih kenapa kau terlalu dendam dengan Dokter Reja dan Sela Sokia. Ya mungkin karena dua orang ini yang nantinya akan berhasil meruntuhkan kerajaan kau dan dinasti kau yang udah kau bangun selama bertahun-tahun ini.
Oke, nggak apa-apa. Sebentar lagi kok kehancuran akan menantimu. Aku paham rasa sakit hatinya, aku paham. Gedeknya aku paham kan, walaupun di luar terlihat tapi gimana caranya harus hancur gitu kan? Pasti kan gitu kan? Pasti harus hancur. Aku udah tahu kali kau. Aku tahu kali kau. Harus hancur gitu kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Masa selevel gue aja kau blok sih? Karena apa? Karena aku ini terlalu mengancam, terlalu berbahaya gitu.